Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Yang sama kita hormati Ustaz kita, Ustaz Sofat, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah tadabbur Al-Quran yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tumpangkan mukaddimah pada Ustaz kita yang tadi telah mengawali pengajian kita sehingga kita dapat efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita akan berinteraksi dalam kajian tadabbur Quran pada pagi menjelang siang ini. Satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surat kekuasaan, Al-Mulk. Karena memang isinya nanti yang akan kita tadabburi ini ayat-ayatnya menyatakan bahwa segalanya itu berada dalam genggaman Allah. Dan Dia atas setiap sesuatu maha berkuasa. Nah, jadi ayat-ayat yang akan diterangkan dalam surah ini itu memberikan petunjuk pada kita betapa berkuasanya Allah. Nah, jadi ini yang akan kita buka lembarannya dan kita pastikan dalam pikiran kita melihat, memperhatikan tentang kekuasaan Allah. Diberi nama surah kita ini dengan Al-Mulk karena memang semuanya itu ada dalam genggaman Allah. Bapak Ibu, nama-nama surah itu ada 114. Amrun tauqifiyun minallah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi semenjak Al-Quran masih berada di Lauhul Mahfuz, nama-nama surah itu sudah ada. Jadi bukan Nabi Muhammad yang memberi nama, bukan malaikat yang memberi nama, tetapi Allah sendiri yang sudah memberi nama. Walaupun demikian memang ada nama-nama lain. Bahkan ada Nabi memberi nama, ada yang lain, para sahabat familiar dengan nama surah ini, panggilannya dipanggil surah itu dengan nama lain. Di antaranya surah ini juga ada sebahagian memanggilnya dengan sebutan surah Tabarak. Kenapa? Karena memang awal pangkal surah ini, ayat pertama itu ada kata Tabarak. Nabi Muhammad memberi nama lain. Nama surah ini disebut dengan Al-Munjiyah, yang memberi keselamatan. Karena baginda Nabi pernah mengatakan, yang mereka mewiridkan, membiasakan membaca ini di setiap hari, setiap malam, 30 ayat cuma surah Al-Mulk ini, maka ia akan mendapatkan keselamatan, cahaya yang sangat terang benderang yang tidak diberikan pada yang lain nanti di akhirat. Ini keutamaan surah Al-Mulk ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pesan-pesan, apa informasi-informasi penting dari ayat-ayat kita? Mari kita mentadabburinya satu persatu ayat-ayatnya, bahkan nanti kata per kata kita coba untuk dalami, ya, mentadabburi ayat-ayat. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya pada ayat yang pertama, Tabarakallazi biyadihil mulk.
Tabaraka ini dulu kita bahas. Perkataan tabaraka ini berakar dari kata baraka yubariku. Pak Bu, orang kawin, sedorong ejaan sah, saya pakai nikah ta, doa yang disuruh Nabi kita baca, barakallahu laka. Nah, itu kan? Apa artinya apa? Semoga Allah memberkati kan itu. Dalam bahasa awak Indonesia disebut berkah. Jadi apa itu? Betul apa itu berkah? Jadinya seketiknya tapi bisa tumbuh berkembang. Oh, jadi banyak. Cukup. Jadi bermanfaat. Anugerah yang Allah berikan itu kepada kita saking banyaknya luar biasa, Pak. Makanya bahasa Arab itu ada 12 juta perkataan. Berbanding bahasa Inggris hanya 2 juta perkataan. Jauh kan? Bahasa Indonesia lebih seketek dah itu nih. Jadi Bapak Ibu sekalian ada bahasa-bahasa rumagih. Tidak ada bahasa Indonesia sesuatu yang sedikit bisa berkembang. Dalam bahasa Arab berkah. Makanya bahasa Indonesia menyerap kalimat itu dari bahasa Arab. Berkah lah dalam kamus bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia tuh. Banyak perkataan yang tidak ada itu bahasa Indonesianya, lalu diambil bulat-bulat dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kaya dengan kata, ada satu kata itu tidak ada katanya padanannya dalam bahasa Indonesia. Sehingga kadang kalau diterjemahkan, maka diterjemahkan jadi panjang, jadinya penjelasan jadinya bukan kata jadinya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya di mana-mana kita lihat perkataan tabaraka yang berakal dari kata baraka yubariku, berkah. Karena saking banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan pada kita itu, rata-rata ulama-ulama tafsir menerjemahkannya, mengartikannya Maha Suci Allah. Itu tidak ada lagi kata yang mau diucap. Seolah terkunci mulut kita untuk menerima nikmat Allah itu saking banyaknya. Di antara ilmu bahasa mengatakan begini, penggunaan kata berkah dalam bahasa ini, contoh nih Bu ya, Pak, Ibu menanak nasi untuk 2 orang. Nasi sudah di tanah, kemudian lauk pauk tersedia, pintu diketok, ada tamu 2 orang lagi yang datang. Lalu dimakan oleh 4 orang, nasi dan lauk pauk yang tersedia cuma 2 orang, keempat orang kenyang, cukup makanannya. Lalu kita berkata, wah, berkah ya Pak ya. Di situ letaknya penggunaan kata berkah tadi. Ini proyek ini 6 bulan nih. Bapak dapat proyek, itu proyek dikerjakan dalam durasi waktu 6 bulan. Lalu 4 bulan, 4,5 bulan tuntas selesai Bapak kerjakan dengan laporan-laporan tuntas. Apa komentar kita? Oh, berkah waktu Pak ya. Yang semestinya bulan, 4,5 bulan selesai. 1,5 bulan lagi bisa ngerjain yang lain-lain. Kakek nenek itu sudah berusia hampir 90 tahun, 95 tahun. Mestinya Bu, kok mato pakai kacamata, talingo pakai alat bantu pendengaran, kama-kama dibawa dia oleh cucunya, oleh anaknya. Iku hampir 95 tahun Pak Bu. Tarang enggak pakai kacamata baca Quran Pak. Kama-kama kuah baondanya surang, dan di tengah-tengah dia anaknya, ambo timbul percaya diri ambo kalau mbok onda surang. Orang macam Lalu apa komentar kita? Berkah umur Bapak ya. Berkah umur Bapak. Berkah umur Ibu. Ambo masih nyampe mak tua ambo tu ada 102 tahun umurnya kini. 2005 balik dari Mesir, ambo hadiahkan Quran tahajud namanya, Quran nggadang ta. Setiap harinya membaca Quran, memang halai. Sampai kini saya Quran, dan itu tidak pakai kacamata. Tidak pakai kacamata. Nah kini. Lalu suah patut lo mau ganti balik Quran tu. Lalu suah dari 2005 kan 10 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. 20 tahun lebih. Berkah. Jadi makna kata berkah itu maksudnya. Dalam Al-Quran muncul berbagai kalimat berkah, termasuk yang sampaikan oleh Ustaz kita tadi, itu Palestina, itu Allah juluki negeri tanah air yang berkah. Ya kan? Alladzi barakna haulahu. Di sekelilingnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi gempur merita
Masih bisa aja bertahan baru. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan suatu ketika merdeka. Nah, dan Allah, Nabi Muhammad memberikan kita kabar gembira, tidak akan kiamat negeri ini sampai itu warga Palestina kembali merdeka kepada, sampai Bapak Ibu sekalian, batu dan pohon berkata, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon gorkot. Ada pohon gorkot namanya. Itu enggak yang saya. Kenapa? Karena ia dari pohonnya orang Yahudi. Kini baru sadar hadis tadi itu Bapak Ibu. Batu. Orang Palestina, orang Yordania, orang Suriah, antuk lah begitu luar biasa pembunuhan genosida yang oh, jadi itulah ya. Makanya ndak ada yang bisa diaruk lai. Nama ngecek lai Pak Bu. Batu ngecek lai. Pohon ngecek lai. Jadi malu ke diri awak gitu kan. Malu kita kepada diri kaum muslimin, ndak bisa membantu dan berkontribusi apa untuk saudara awak di. Kadang-kadang coba hadirkan Bapak Ibu, awak salah satu yang ada di daerah tadi. Kok tiba di awak begitu kikiro susahnya luar biasa. Jadi di antara kalimat muncul dalam Quran tentang berkah, Allah menyebutkan negeri Palestina itu negeri yang diberkahi di sekelilingnya. Ayat pertama dari surah Al-Isra kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkati di sekelilingnya. Seluruh nabi-nabi pernah situ, Bu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Isa laiyanya mana situ, Nabi Musa sabalahnya tu bana dapat wahyu. Seluruh nabi-nabi, Nabi Adam dikabarkan bahwa turun di situ. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Jadi ayat ini ingin mengoreksi bahwa kekuasaan itu full milik Allah. Kalau ada di antara Bapak Ibu ada didistribusikan satu kekuasaan itu kan ketua segala macam, di tingkatnya, di levelnya, itu titipan Allah. Hakikat yang memiliki kekuasaan itu adalah itu yang dipahami. Karena banyak di antara kita tidak takkan aja Allah lain, dan dia merasa berkuasa pada levelnya. Emang itu Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita merasa itu titipan, satu saat datang dan pergi. Santai sewaknya kan. Tapi kalau ia menganggap itu kekuasaan milik dia, oh bahaya Pak. Makanya Allah berkata begini, tu'til mulka man tasha'u, Allah berikan kekuasaan bagi siapa yang ia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Jadi ada orang yang pengen sekali satu kekuasaan, tidak dapat ya karena belum didistribusikan oleh Allah. Ada seseorang santai-santai saja, dipromosikan oleh pimpinannya jadi pemimpin, diangkat dari jabatan tertentu. Allah mendistribusikan pada dia. Ada seseorang ingin sekali kekuasaan itu, pokoknya di pasuannya kiri kanan, sikut kiri kanan hal haram terserahlah, pokoknya dapat kekuasaan. Lah dapat. 2-3 bulan setelah itu namanya ada dalam list KPK. Yang malu bukan dia sendiri, anak cucu orang kampung. Malu aja jadinya kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sambungan ayat tadi, wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memuliakan seseorang yang ia kehendaki, dan Allah juga berkuasa untuk menghinakan, merendahkan seseorang yang dikehendaki. Dia saya nuntut terhormat bana dulu, kiranya korupsi, ya Allah dikana orang dari keburukan, dikorek orang, oh itu kiranya gayanya yang itu dikorupsi, mudah sebagai Allah. Oh, dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Bapak Ibu, ada yang unik tuh dari ayat itu. Kenapa Allah berkata Allah memberikan kekuasaan bagi siapa yang kehendaki, Allah mencabut kekuasaan. Aku kata mencabutku terasa jahit kasar. Aku nak mengambil itu agak lumayan apa Stefana. Kenapa Allah tidak menggunakan kata Allah memberikan kekuasaan bagi siapa yang kehendaki dan Allah mengambil? Kalau mengambil kok lembut.
Kenapa? Orang yang sudah berkuasa, dia tidak mudah untuk melepaskan kekuasaannya, Pak. Namuh dari Pak. Kok perlu kepala dinasnya Pak Cik tadi sampai mati. Sudah satu periode ingin, sudah dua periode, alah tiga, semua duit anaknya lo lah. Jangan kamu ibu jangan kamu Pak anak. Itu kajian tadabbur. Makanya Allah berkata, dia atau nak dia, abu cabut. Makanya Allah mengatakan, wa tanzi'u rasul. Ada agenda lah, abu cabut. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau saya berkuasa untuk mencabut kekuasaan bagi siapa yang dia kehendaki. Sampai di situ dapat kita memahami kalimat allazi biyadihil mulk. Allah ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu, tidak ada secuil pun di dalam hati kita benih-benih kesombongan bila melihat dari kekuasaan Allah yang tanpa batas dalam genggamannya seluruhnya. Itu. Jadi wasiat amal tadabbur itu kan begitu Pak Bu. Kita baca, kita pahami. Sudah itu ada nambah tambah. Bisa bertambah ilmu bisa bertambah akidah bisa bertambah amal. Apa wasiat untuk kita amalkan dari ayat ini? Dan merasa bahwa waktu di hadapan Allah ada sesuatu yang lebih. Allah tuh maha berkuasa. Kita kok apalah. Tidak ada satupun secuil kesombongan yang harus ada dalam hati kita karena dalam genggaman Allah seluruh kekuasaan. Bapak Ibu, di antara kita mungkin ada yang berkata, "Onde ambola faktor usia kula lama-lama kini Pak Ustaz." Allah berkuasa untuk membuatnya jadi kuat. Allah berkuasa, minta pada Allah. Dia Rasulullah tidak tahu tadi pengajian tadabbur hari ke Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah bisa aja. Allah berkuasa. Berapa banyaknya Pak yang muda-muda tidak jago sebuah kau saja itu kan? Yang tahu orang kayak pensiun nampaknya. Allah berkuasa. Di antara kita mungkin ada yang berkata, "Deh, masalah aku kan masih miskin Pak Ustaz." Tapi baru tahu. Allah berkuasa membuatmu jadi kaya. Si anu tuh dulu pedagang asongan tuh, kini 3 kadanya deh. Gitu ya. Di lapangan tuh banyak contohnya nama dia itu. Allah berkuasa untuk itu. Deh Pak Ustaz, kami kok masih bodoh. Dia aja Ustaz kami 2 dan lupa 3. Itu faktor U namanya dah Bu. Ya kan lain muda-muda saya mau 7 balik 6 balik saya nampak gini wajah-wajah. 6 balik 7 balik tak balik. Pak Bu Raja datang tadi. Ya orang lapar dia Pak. Tidak ada. Orang tiba sampai. Sama aja batu kan kareh tuh. Menitik aja baru batu yang keras tadi bisa berlobang. Baru tahu. Allah yang Maha Kuasa tu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang berkata, Ustaz, kamu muda baru Ustaz, powerful, Jangan lupa Allah berkuasa menghilangkan kekuatan. Andai dapat stroke-nya total. Tidak bisa kamu kamal ya Pak Bu. Tidak bisa kamu kamal ya. Allah berkuasa untuk itu. Di antara kita mungkin ada yang berkata, alhamdulillah Pak Ustaz, tinggal gesek barasa perlu piti aman. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah berkuasa menghilangkan harta benda kita, miskin papa tidak punya apa-apa. Banyak contohnya dia Pak, siapa tuh dulu nih kayu tuh, orang kayu di pasar raya tuh, gini nih, itu susah susah. Mudah bagi Allah. Berikutnya di antara kita mungkin ada yang berkata itu puncak ilmu itu titel di muka, titel di belakang. Untuk yang ikut Pak Bu Amo contoh kawan kami sama-sama kuliah S2, Ambo kuliah melanjutkan S3 di Malaysia, akhirnya ke Jepang bagian teknik di Jepang. Ambo ada masalah akhirnya itu pembimbing Ambo namanya supervisor Ambo masih muda aja. Hebat ilmunya, penelitian riset di dunia. Tapi itulah, aduh kanker utak, jauh awak lupa ndak takananya jauh awak lain.
Sehingga Pak Ado kecilnya kah untuk menghadirkan ingatannya di ruangannya itu tulis karate potong-potong karate ketek tempel tadi jam sekian mandi jam sekian sarapan jam sekian ini tempel-tempelnya untuk mengingat padahal tuh Profesor Mudo yang banyak penelitian-penelitian luar biasa. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu. Inilah yang dimaksud biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Bapak Ibu, tapi jangan sampai ada pertanyaan mereka, Pak Ustaz, Allah itu kan maha kuasa tuh. Kalau Allah buat lo cek Allah mau dinyo ba kira Ustaz. Lagi berkuasa. Itu pertanyaan yang mustahil. Jadi tidak mungkin Allah itu membuat satu lagi Allah ciptaan atau saingannya, tandingannya. Maka apabila ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, bukankah itu akan binasa? Ya kan? Dan itu tidak tepat untuk dipertanyakan. Yang benar dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan dia atas setiap sesuatu maha berkuasa, dan itu adalah pada batas yang logis yang masuk di akal, bukan hal-hal yang berkelawanan dengan itu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita lanjut mentadabburi ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pertama Allah sebut alladzi khalaqal mauta, dia yang telah menciptakan kematian. Bapak Ibu, kematian itu Allah sebut ciptaan. Makhluk. Itu bahasa Indonesianya makhluk. Wal hayata, kehidupan al hayata itu juga makhluk. Sampai di situ kita berhenti. Kalau itu kematian makhluk ciptaan Allah, kalau itu kehidupan makhluk ciptaan Allah, berarti kalau itu ciptaan, ada waktunya nanti ciptaan-ciptaan ini akan dibinasakan, akan dimatikan semuanya. Kapan itu? Ketika kiamat. Ya kan Pak? Bu, ketika kiamat, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ini akan dibinasakan semuanya. Sehingga kita baca dalam kitab Sahih Bukhari, ada hadis Nabi berkata begini, nanti setelah dimatikan seluruh ciptaan ini, bapak-bapak ciptaan Allah, ibu-ibu ciptaan Allah, pohon-pohon ciptaan Allah, hewan-hewan ciptaan Allah, angin ciptaan Allah, maka ketika kiamat terjadi, semua ciptaan Allah itu dimatikan, dibinasakan. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanya Allah. Malaikat dimatikan. Gitu kan? Lalu setelah dimatikan semua, kiranya ada cek lain yang tertinggal dalam Sahih Bukhari hadis ini. Dan salah satu yang tertinggal dari ciptaan Allah itu selalu dipanggil, kemari dia. Maka ia datang kepada Allah nanti di akhirat dalam bentuk kambing, dalam bentuk domba. Itulah ciptaan yang bernama kematian. Ya allazi khalaqal mauta. Jadi ciptaan yang paling terakhir dibatikan, dibinasakan adalah kematian itu sendiri. Disembelih oleh Allah SWT. Semenjak hari itu tidak ada lagi ciptaan yang bernama kematian. Maka mulailah episode yang kedua dari kehidupan kita, namanya kehidupan akhirat. Pak, Bu, kehidupan akhirat itu tidak ada matinya selama-lamanya. Ya, tidak ada diciptakan kematian lain. Hidup selain sama-samanya. Begini, kalau kita untuk kehidupan dunia yang sementara, begitu luar biasa itu supaya bahagia, supaya hidup senang nanti. Tapi tidak pernah untuk mencari bekal pada kehidupan yang abadi yang selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Tentu menganggap sesuatu rugi mana? Kehidupan kita di dunia hanya sementara, 70, 80, mungkin lebih kurang dari itu. Begitu luar biasanya kita pagi sore, kadang kaki jadi kapal jadi kaki, tapi untuk bekal akhirat kita, rugi.
Saat kita tadi tersampaikan, datangnya kita ke tempat ini Bapak Ibu sekalian, salah satu agendanya itu adalah agar mengisi, mempersiapkan bekal akhirat kita yang kehidupan itu jauh lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Jadi tidak main-main. Tidak main-main. Jadi kedatangan kita dalam majelis ilmu, rapinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketaatan kita itu dalam rangka memastikan kehidupan yang abadi itu kita akan bahagia di sana. Kok menderita di situ Pak? Hidup lamu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kedua-duanya ini makhluk ya Bapak Ibu ya. Kematian itu makhluk ciptaan Allah, kehidupan itu makhluk ciptaan Allah. Bapak-bapak makhluk ciptaan Allah, ibu-ibu makhluk, pohon-pohon makhluk, hewan-hewan makhluk. Nah, semuanya ini ada waktunya nanti untuk dibinasakan, untuk dimatikan. Yang paling pasti semuanya akan dimatikan ketika kiamat kubra, yang nanti kiamat terjadi habisnya. Jadi semuanya akan dimatikan, termasuk kematian itu sendiri akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di situ sedikit ada kita catatannya begini. Ada pandangan ulama tafsir berkata begini. Tabarakallazi biyadihil mulku. Maha suci Allah dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Jadi Pak Bu, salah satu contoh dari kekuasaan Allah itu dijelaskan oleh Allah pada ayat kedua. Adalah Allah menciptakan kematian, Allah juga menciptakan kehidupan. Apa maksudnya? Allah itu berkuasa dibuktikan dengan kemampuan Allah untuk membuat sistem di alam raya kita ini, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Itu sistem. Siapa yang mengendalikan sistem itu? Allah. Itu tanda bukti bahwa Allah itu maha berkuasa. Terbayang enggak oleh Bapak Ibu sekalian? Kalau ndak ada dari Nabi Adam yang mati sampai gini. Lai kamu dari Steva ke Pasaraya kini saya macet. Iya kan? Kok ndak ada yang meninggal kikiro berapa macetnya tuh? Jadi ada ndak hikmahnya Allah ciptakan kematian itu? Ya itu buktinya. Ya ganti lo lagi generasi anak-anak walai Pak Bu, itu pada itulah kan. Nah, itu. Salah satu tanda Allah itu berkuasa, Allah ciptakan di alam raya kita ini satu sistem, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Kan ada di antara ketika ada meninggal saudara di susah kami menerima takdir Allah ini Pak Ustaz. Sementara itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang Allah buat. Jadi Pak Ustaz, ambo minta pada Allah tidak usahlah mati. Kalau itu yang Pak minta pindah saya lah ke planet lain. Kalau masih tinggal juga di bumi, sistem yang Allah buat harus ikut juga itu. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Poinnya itu Pak. Kalau kita memahami ayat ini dengan benar, maka adanya ketika Allah memanggil satu di antara keluarga, tentu tidak ada merengkang, itu kekuasaan Allah. Ya, jauh awakku sadonya kapai kan, model itu. Kita ini semuanya juga ada jadwal-jadwal, tapi memang dirahasiakan oleh Allah. Bahkan sebelum terjadi, sesudah terjadi itu rahasia. Tapi kita yakin percaya bahwa itu kematian pasti karena Allah itu bukti tanda bahwa Allah itu berkuasa. Sistem yang Allah buat dan meninggal yang lahir. Jadi kalau ada di antara kita yang membuat proposal kepada Allah, ya Allah ampun ya hidup 1000 tahun aja, ada mati-mati lain di dunia kok. Kalau itu pertanyaan, itu proposal, pindah saya ke planet lain. Dan jadi planet yang di bumi kini kita berada, Allah membuat sistemnya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tapi ada juga ulama tafsir berkata begini. Nah, ini versi lain. Allah itu maha berkuasa dalam genggamannya kekuasaan dan dia maha berkuasa atas sesuatu itu pada ayat pertama.
Alladzi khalaqal mauta, dia menciptakan kematian. Al-mauta, kematian itu adalah lambang atau simbol sesuatu yang memilukan hati, membuat sedih hati kita. Meninggal salah satu di antara keluarga, meninggal di antara jadi itu al-mauta, simbol. Tapi yang masuk ke dalam kata al-mauta itu banyak. Tidak beruntung perniagaannya, belum punya anak dia, tidak naik-naik pangkatnya, tidak lulus pada ujian tertentu. Pokoknya yang pilu-pilu hati jadi tak sana, itu masuk dalam kategori al-mauta. Manakala al-hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Al-hayata itu adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang membuat hati jadi senang, hati jadi bahagia, hati jadi enjoy atau dapat anak, dapat cucu, lulus pada ujian tertentu, beruntung perniagaannya, naik pangkat jabatannya, seluruh ini yang membahagiakan ini itu dikategorikan al-hayata. Di antara tanda bukti bahwa Allah itu maha berkuasa, dua keadaan ini itu silih berganti diperedarkan Allah kepada kita, bukti Allah itu maha berkuasa. Jadi kadang-kadang timbul sedih, kadang-kadang timbul bahagia, lo bangga, kadang-kadang kenapa? Memang itu adalah bukti Allah berkuasa. Dia buat sistem seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, ambo hidup sekian tahun di dunia, kau bahagia, saya taruh jannah do yang sesedih. Ma bisa bu, tidak bisa. Itu tuh jawab lo lain, pindah selai bu lain ke planet lain. Kalau kita yang berada di bawah langit ini, di bumi ini, dua keadaan itu silih berganti. Ya kadang porsinya beda-beda kan. Ada yang meninggal, ada tiba di anak, ada masalah, ada ikut suami lo, ada istri lo, macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga Allah mengatakan keadaan itu baik yang disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan hati, yang disimbolkan dengan al-hayat yang membuat hati bahagia senang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat desainnya seperti itu untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Ibu-ibu, ada poin di situ kita garis bawahi. Dia awaknya bahagia saya di dunia kau yang tidak bisa kironya daya kita. Jadi siap dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai hati awak. Karena memang itu awak hidup di dunia. Sistem alami. Ini kalau ada sistem baru ibu. Sunnatullah, sunnah alam. Sunnah alam kuah dari Allah aja tuh. Ya kan? Air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Yaitu alamnya memang saya ambek tuh. Allah, sunnatullah itu seiring dengan sunnah alam, Pak. Kembali juga pada Allah akhirnya. Api itu membakar. Tapi kalau kecil Allah, api jangan membakar. Bisa. Kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, karena apa? Semua ciptaan ini tunduk patuh kepada Allah. Allah kamu tarik, jangan tabik lah, jangan tabik. Namun tabik. Kalau tidak mau tabik, bahasa Ibu, kiamat. Idza syamsu kuwirat. Nanti kita jumpa pada surah yang demikian. Langit dan bintang-bintang tabrakan. Disuruh dengan patuh tunduk anak disuruh Allah karyanya. Gunung-gunung kan barik itu disuruhnya tabang berantakan satu sama lain tabrakan. Siap. Itu ciptaan-ciptaan Allah itu semuanya tunduk dan patuh dengan aturan dan sistem Allah. Tiba dia awak kelininan ketik kah? Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan akur dengan arahan petunjuk-petunjuk Allah, ikut kerajaan, ikut tinggal, perintah. Mestinya begitu. Nah, apalah kita dibanding dengan bulan, apalah kita dibanding dengan matahari, apalah kita dibanding dengan gunung-gunung, segi kuatnya. Tapi sombong. Ayat ini ingin membasmi itu. Ayat-ayat kita pada surah ini ingin melihat lebih dalam agar kesombongan itu terkikis habis melihat kekuasaan Allah pada diri kita. Bapak Ibu,
Alladzi khalaqal mauta, dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Itu adalah ada bahagia, ada sedih untuk menguji kalian. Ada ujian di sini ya, Bapak Ibu. Hakikat kita hidup di dunia ini ujian dari satu yang positif kepada satu yang negatif. Ini ada persepsi baru yang Allah ingin sampaikan. Selama ini ujian itu menurut sebahagian besar kita yang sedih-sedih, yang pilu-pilu tadi dilambangkan dengan al-mauta. Tidak lulus pada ujian, sabar ya, mungkin kamu diuji oleh Allah, ada hikmahnya, nanti lulus insya Allah. Nah ya kan, alunjur tapi anak lain sabar, lagi diuji oleh Allah. Nabi Siti Sarah beralama itu akhirnya dia Allah. Allah Maha Berkuasa, mungkin lagi diuji oleh Allah. Tidak naik-naik pangkatnya, kamu sedang diuji oleh Allah, sabar ya. Jarang kita berkomentar, ya, ibu kok baru dapat anak, dapat cucu. Bu, hati-hati ya bu, ibu lagi diuji oleh Allah dengan anak itu. Tapi hakikatnya iya. Hakikatnya iya, apakah kita mampu mendidik anak ini menjadi soleh-solehah? Ya, tapi kan itu bahasa anak keluar kan, selamat bu, ibu dapat cucu, dapat anak gitu ya. Tapi jangan lupa di sebalik selamat itu kita sedang menyampaikan pesan, itu juga ujian, Allah akan menguji dia dengan nikmat itu. Jarang kan kita berkata bapak itu baru naik pangkatnya, jabatannya mentereng sekarang. Pak, hati-hati pak, itu apa lagi diuji oleh Allah dengan jabatan bapak. Jarang kita berkomentar begitu. Pada hakikatnya itu memang pak ujian itu. Itu juga ujiannya. Iya. Jadi ujian itu di sini disebutkan baik yang disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan hati atau al-hayata yang membahagiakan jiwa kita, itu ujian. Jadi persepsi ujian di dalam Al-Qur'an kedua-duanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kata Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Luar biasa kalau orang itu dengan keimanan menghadapinya. Ya, tentang kehidupan ini ujian kan sudah dinyatakan oleh Allah, sambungan pada ayat pada surah Al-Baqarah itu kan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kalian. Macam-macam ujiannya Bapak Ibu. Dan awakku pun macam-macam ujian dari Allah kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ini masalah sekuritas, tidak aman, tidak tenang. Pada sembahyang subuh hati-hati, kadang aku takut aku tawuran. Jam mampe, jam setengah abu beberapa kali dari Steba, ikut ke PK Semen Padang ke jam mampe, rami mana kok? Tawuran kiranya, awak di Leboto, para sampai berhenti pindah cari jalan lain. Raminya pakai golok panjang-panjang. Amin sekaman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi ada orang yang diuji kenyamanannya dengan sekuritas. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Ada orang yang diuji dengan kelaparan. Nah, panen enggak rancak do hasil, jadi kurang, makanan kurang. Krisis pangan. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Ya, krisis pangan, kurangnya. Ini sekarang perang dagang ya. Nah, itu tuh krisis, itu ujian tuh, ujian. Ada orang itu diuji dengan anfus, meninggal satu keluarga, meninggal. Ya, ada buah-buahan tidak berbuah. Itu satu hal yang Allah sudah siapkan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira yang mereka dapat bersabar. Jadi Bapak Ibu, kepada kita sebagai orang yang beriman, ujian itu sudah pasti. Hidup di dunia itu siap-siapkan diri untuk ujian. Tetapi tadi persepsi dalam Al-Quran bahwa ujian itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang membahagiakan, ada yang membuat hati jadi pilu. Tapi oleh Allah mengatakan, kalau Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, meninggal satu di antara keluarga, kekurangan harta, maka pilihan sikap kita tepat. Apa pilihan sikapnya? Bersabar. Dan bagi mereka yang dapat bersabar, Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira mereka, itu surga menanti. Orang-orang yang sabar itu. Tapi kalau mengutuk, mengata-ngatai dengan keadaan deh,
berang dengan Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, tidak menerima takdir dengan ini justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ia diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan karunia, Bapak Ibu, jadi nikmat karunia ini bukan sesuatu Allah apresiasi kita, bukan. Dia itu kan Allah tuh apa jawab? Bukan Bu, bukan. Ketika Allah beri nikmat pada kita, bukan Allah sedang mengapresiasi. Yang pasti yang benar adalah Allah sedang menguji. Ya, itu yang lebih tepat. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan yang memilukan tadi, ya bersabar, pilihan sikap kita sabar jelas gitu ya, tidak lupa. Kemudian kalau diberi nikmat oleh Allah, diberi pangkat, naik pangkat jabatan, diuji dengan sesuatu yang membuat hati senang, bahagia, gembira, dia juga pilihan sikapnya tepat. Apa pilihan sikap kita? Bersyukur. Bersyukur. Tidak lupa dengan teman, tidak lupa dengan anak yatim, fakir miskin, tetap berbagi dengan yang lain, tawadhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau model itu tidak ada sesuatu apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, rancak sadunya. Wa fi kullin khair. Mau apa? Rancak sadunya. Jadi pahala sadunya Pak Bu, jadi pahala. Jadi kalau kita memahami dengan benar keadaan seperti ini, tidak ada orang tuh yang stres. Tidak ada orang tuh yang gilo. Nah, tidak ada orang tuh yang merasa berkecil hati dengan apa yang ditetapkan Allah pada dia. Karena semuanya itu ada peluang untuk mendapatkan pahala. Kalau tepat dalam menyikapinya. Sehingga Nabi menyatakan, ajaban li amril mu'min. Luar biasa, menakjubkan kalau orang itu menyikapinya semua dengan keimanan. Bila Allah beri dia sesuatu uji yang negatif, maka dia bersabar, surga menanti. Maka bila dia diuji oleh Allah dengan sesuatu nikmat karunia, maka dia sifatnya tidak lupa. Tidak lupa. Kan banyak tuh Bapak Ibu ya. Dulu seperjuangan masuk kuliah, masuk deh. Kini lah apa nasib lah beda kan. Kini lo dapat lala nyaman duduknya. Lalu punya jawab, ini siapa? Teleponnya, ini siapa? Ceknya kawan kan? Lupa jo kawan banyak lupa jo kawan. Yang kedua, jo dirinya lupanya. Baru caranya jo lupa jo dirinya tu Pak Bu, sombong, angkuh kan? Yang lebih parah dari itu adalah lupa dengan Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Kalau dapat kursi lain, baca ayat kursi kutik sementara. Tak dapat kursinya, ayatnya tinggal. Tak nampak yang sajik lain. Jangan sampai kan. Kamar-kamar saya punya. Jangan jauh-jauh, tak boleh buat suzon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu semuanya Allah hadirkan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan itu dia sikapi dengan benar, maka siapa yang terbaik amalannya. Ada orang diuji oleh Allah menjadi dia bangkit. Bangkit dia dengan keadaan itu. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, down dia. Mestinya tidak begitu orang beriman. Ingatlah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa. Dengan kekuasaan Allah semuanya bisa. Wa huwal aziz al-ghafur, dan dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini al-aziz al-ghafur ya, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ketidakpercayaan diri kita dengan keadaan-keadaan yang Allah takdirkan pada kita. Ingat bahwa Allah itu bisa merubah keadaan dalam satu apa. Wa huwal aziz, maha perkasa gitu. Al-Ghafur, ya setiap orang kan punya kekhilafan, kesalahan. Jangan sampai ya kita mungkin salah dalam menyikapi. Pak Ustaz, kalau seandainya kita menangis ketika ada keluarga yang manusiawi itu Bapak Ibu. Meninggal Nabi Muhammad, ketika meninggal putranya menangis dia. Keluar air matanya. Tetapi tidak berlama-lama ya. Sedih boleh, tetapi tentu tidak ya sampai rusak pula penerimaannya dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang digarisbawahi para ulama begini, Ibu. Kenapa pada penyebutan kematian itu lebih didahulukan berbanding penyebutan kehidupan? Jadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata.
Bahkan sampai ke situ ada rahasianya, bukan sembarang letak seh. Ikut didahulukan, ikut dikemudiankan. Kok itu dulu, baru ke kemudian. Ya suka-suka Allah, ada hikmahnya, ada rahasianya. Dalam Al-Quran itu ada yang sepertinya begitu. Contoh Pak Abu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya sebagai ganjaran dari apa yang ia lakukan. Jadi dalam Islam namanya ada hukum hudud, malia, lalu dibawa ke pengadilan. Lah, motivasinya apakahnya untuk bagi susu anaknya? Jadi kan, oh enggak, ini orang kayu, misalnya kan, maka pengadilan memutuskannya bersalah. Dalam hukum Islam supaya jera, potong tangannya, ya kan, potong tangan. Tidak kita melihat lebih dalam tentang makna hukum ini, tapi yang kita lihat kenapa Allah sebutkan pencuri laki-laki pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama tafsir berkomentar karena mayoritas dari perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, rata-rata lah. Tapi tidak tertutup kemungkinan adalah ama-ama yang maliang. Tertutup kemungkinan. Iya Pak, disebut juga. Tapi penyebutannya cukup disebutkan yang kedua, was-sariqatu. Ada pula yang berkomentar, yuk kalau laki-laki kan ya lebih mudahnya marajon, kalau misalnya ketahuan tuh larinya, kok dapat tembok mana diloncengnya tembok, sehingganya disebutlah pertama. Kalau ibu-ibu pakai rok pulo, ketahuan lari, sebut tembok. Itu tak tangkap sekali kan. Kenapa disebutkan laki-laki pertama, lebih mudah dia mengerjakannya. Tetapi mohon maaf ibu-ibu, agak menyinggung sedikit. Ibu-ibu kalau soal perzinaan itu ibu-ibu disebut pertama. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka deralah yang alun kawin Pak ya, dalam hukum Islam, maka pukullah deralah masing-masing 100 kali cambukan. Kita tidak membahas isinya. Kalau alun kawin dicambuk, kalau lah kawinnya selingkuh Pak Bu, rajam sampai mati. Banaman setengah badannya itu amput, satu orang lewat harus mampu. Pak Bu, ibu, bu, tidak boleh ibu, berang Allah. Wala ta'khudh ra'fatun fi dinillah. Ada ayatnya itu surah Nur. Dan harus ada orang menyaksikan. Kok nan selingkuh di bituan Pak Bu, lain kadojo selingkuh di Kota Padang kira-kira tuh. Kalau kok di Padian saya buat surat perjanjian, mohon maaf saya lah Satpol PP, bagi kira yang terjadi. Sabalia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan itu positif untuk awak. Anda wakarajan tuh kemudaratan di mana-mana terjadi. Meninggalkan kita kan aturan Allah, membuat kehancuran di masyarakat. Yang kita lihat bukan isinya. Itu mungkin nanti pada pembahasan fikih yang. Kenapa Allah menyebutkan az-zaniyatu penzina perempuan yang pertama? Mayoritas dari penyebab utama terjadinya perzinahan itu adalah didasari, di-background, dilatar belakangi oleh perempuan. Makanya dalam Islam, kenapa harus rapi pakaiannya, harus berhati-hati, tidak mendayu-dayu bicaranya, tidak melenggang-lenggok, tidak menikah perhiasan, karena safety untuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyalahkan yang laki-laki terlebih dahulu. Tidak tertutup kemungkinan yang gata itu adalah laki-laki. Bisa jadi. Iya, ada yang laki-laki gata. Allah juga mengakomodir itu. Ada laki-laki itu yang gata, tetapi dia juga disebutkan, tapi penyebutannya yang kedua. Itu tadi itu. Dalam ayat kita ini Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Begini.
Wak mau baca rito topik wak tentang kematian deh. Si anu tuh deh akhirnya meninggal patang deh buah anaknya 3 segala macam. Itu satu topik. Nah, satu lagi kita bercerita mau tawa, tapi cerita tentang kehidupan. Bila kamu kak kade di masa raya, atau tu beko bercerita lah tentang obsesi dalam hidup. Dari 2 topik tadi Bapak Ibu sekalian, manakah yang lebih cepat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kematian. Jadi, ketika kita mengingat kematian mendominasi dalam kehidupan kita dan pikiran kita, ketika kita membicarakan tentang kehidupan kita, itu orientasinya adalah kematian itu. Kematian itu. Jadi awak tidak boleh berbicara tentang dunia obsesi kayu, boleh ya, tapi kekayaan kita itu bertujuan untuk kematian itu tadi. 10 yang dijamin masuk surga dari sahabat rata-rata orang kayu. Bapak Ibu baca itunya tuh para sahabat Nabi itu yang orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin kan nak membawa galehnya dah. Waktu hijrah tuh nak membawa rumahnya, nak membawa kambingnya, kan membawa 0. Memulai kehidupan baru balik nyawa saya tak bawa lah syukur tuh. Lalu kemudian bagaimana? Itu dalam hitungan belasan tahun saja, maka kota Madinah punya list nama-nama konglomerat orang-orang yang tiba para muhajirin. Siapa tidak kenal dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf? Siapa tidak kenal dengan kekayaan Abu Bakar, kekayaannya Umar, kekayaannya Utsman? Sampai kini Pak masih ada di Syamalia, Markaziyah Syamalia, masih ada hotel-hotel tempat menginap jemaah haji umrah wakaf Utsman. Berarti rekening Utsman bin Affan masih ada sampai kini. Masih ada sampai kini. Jadi harta bendanya kok dikembangkan, taruh. Sehingga ada pertanyaan satu jamaah, Pak Ustaz, mana kota infak aku tidak jalan? Itu pertanyaannya di Makkah, di Madinah, Masjid Nabawi itu, maka kota infak Pak Ustaz. Orang tuh menginfak kawak. Karena apa? Itu tadi. Harta bendanya dikembangkannya, tapi tujuannya untuk melayani agama ini, untuk mengkhidmat agama ini. Sampai begitu. Ada tuh wakfu Utsman bin Affan di Sabalah ya, pintu 7 balai beko kalau ibu kan awak lurus saya ada wakaf Utsman bin Affan. Beberapa hotel-hotel sebenarnya orang Aceh kan itu orang-orang kayak duduk tiba di Makkah lalu kini setiap jemaah haji yang datang dari Aceh dari PPT. Dari mana PT-nya? Tinjau kambangan dulu harta benda yang itu duitnya hotel tuh keuntungannya tadi itu dibaginya. Atau beko duitnya hotel baru, anak keuntungannya tuh berkembang. Jadi boleh enggak, bukan berarti kalaupun nomor 2 kehidupan tadi, tetapi kehidupan itu untuk mengkhidmah dia untuk orientasi kematian tadi. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Masa ayat ketiga ini masih juga tentang kekuasaan Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang siapa dia? Yang maha berkuasa yang telah dijelaskan pada ayat pertama. Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Tibaqa berlapis-lapis. Tabaqan an tabaq itu artinya berlapis-lapis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi perkataan 7, 7 ada yang berpendapat, Pak Bu, kalau angko-angko dalam Quran disebutkan bukan bermakna persis itu angka tersebut. 7 bukan yang dimaksud 1 digit di atas angka 6, 1 digit di bawah angka 8. Ada yang berpendapat kalau 7 kita terima aja 7. Ada memang berpendapat begitu. Ada pendapat yang enggak, itu menunjukkan kalau lah disebut dari 3 sampai 5, 6, 7, itu menunjukkan betapa banyaknya. Betapa banyaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia menciptakan 7 lapis langit, tetapi kalau diterjemahkan ini oleh sebagian ulama nih, kalau diterjemahkan ini menunjukkan pada galaksi-galaksi yang sangat besar yang ditemukan dulu orang menemukan 7 planet besar. Pluto termasuk bumi gitu ya.
Tapi Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun terakhir ditemukan itu bukan 7, tapi yang besar itu ada 10. Bapak Ibu, kalau kita mengaitkannya itu adalah dengan planet-planet galaksi yang ada ini, maka ada di kalangan ulama mengatakan itu bukan berarti 7 dalam maksud satu digit di atas angka 6, satu digit di bawah angka 8, tapi jumlah yang menunjukkan ketidakterbatasan banyaknya dari galaksi-galaksi, dan itu ciptaan Allah, semuanya serasi. Tidak ada itu dah. Semuanya dia beredar sesuai dengan rotasinya dan tidak ada yang bertentangan dari arah masing-masing. Kalau terjadi itu tuh udah lentak lah Pak Bu, jatuh lah ya. Bapak Ibu, pendapat ini yang mengatakan 7 itu bukan satu digit di atas angka 6 atau satu digit di bawah angka 8, begini, kita ini terkadang sehari-harian juga menyebutkan kadang satu angka tapi bukan yang dia maksud angka itu, tapi menyebutkan banyaknya. Contoh, Ibu A dengan Ibu B berjanji jam 10 di sini. Ibu A dari jam 9 sudah datang. Ibu B ini udah jam 10 seperempat, enggak juga datang. Jam setengah 11, enggak juga. Jam 11. Hampir zuhur baru datang. Lalu ibu yang pertama karena kesal, lalu ia berucap begini. Bu, kemana tadi? Lambat datang. Tadilah kabar angke itu sasak lo, baru 3 kali lo ke WC. Ala kabar angke tadi, tiba orang dari kampung, memuliakan tamu wajib lo kok. Lala perjalanan bola hampir 2 kilo tadi, ban Honda lo bocor. Lalu karena ibu tadi yang sudah kesal dengan jawaban-jawaban itu, dia berkata begini, 1001 alasan. Apakah betul ibu tadi punya alasan sampai 1000? Pertama 2, 3, sampai 5, 6, 100, 200, 300 sampai 1000 enggak? Enggak kan? Tapi apa maksud perkataan ibu tadi 1001 alasan? Banyak mana alasan. Ada yang berpendapat ketika Allah berfirman Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa beribadah di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan. Ada yang berpendapat begini, itu memang 1000 bulan, 1000 bulan itu sama di 83 tahun. Beribadah was itu jauh lebih hebat, 83 tahun hidup beribadah itu lebih hebat dan semalam itu. Memang ada hadis Nabi juga mengatakan bahwa satu malam itu dengan angka itu. Tapi ulama yang lain berpendapat, nah itu disebutkan lebih hebat dari 1000 bulan, menunjukkan betapa besarnya pahala ganjaran yang didapatkan apabila beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Nah ini juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita membicara lebih lanjut, terkadang galaksi Andromeda yang kita ada di dalamnya, awak kok segitu segitu ah. Jadi berbanding miliaran manusia yang ada sekarang, itu baru di dalam bumi. Yang bumi ku segitu, yang itulah kadang tuh ada jutaan. Nah begitu. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, bintang ke bintang itu jumlah anak miliaran. Itu 1 tahun berasa tiap minit bisa menghitung. Cuki 1 tahun yang bintang terhitung juga jumlahnya. Saking begitu banyaknya. Maka apakah masih ada kesombongan di dalam hati kita berbanding ciptaan Allah yang maha dahsyat ini? Tidak ada kan? Nah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kamu melihat pada ciptaan Allah itu sesuatu yang tidak seimbang, akur semuanya. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, semua ciptaan-ciptaan Allah itu dengan petunjuk Allah, dengan arahan Allah, semuanya akur. Tiba dia awak mengaku Tuhan baginya. Pada manusia itu ada kesombongannya, dan bahkan puncak kesombongannya mengaku dirinya Tuhan. Lah, tiba di tengah lawi menyelamai nyawanya saya tidak bisa dah. Itulah yang Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun telah mati, tapi Fir'aun modern masih ada zaman kini Bapak Ibu ya. Tidak lagi dengan nama Fir'aun, tapi nama-nama lain. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, farji'il basar. Maka lihat sekali lagi, tukikkan pandanganmu sekali lagi. Itu apa maksudnya? Perhatikan dengan seksama, gunakan akal fikiran, perhatikan apa yang Allah sebutkan tadi sekali, 2, 3 kali, 4 kali. Hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu itu yang cacat? Tidak.
Bapak Ibu, tubuh manusia ini itu adalah yang sempurna. Ciptakan tangan, ciptakan mata, kepala, telinga gitu ya. Ada bahkan Allah mengatakan sangat detail. Walisanan wasyafatain. Allah ciptakan lidah, ya, ada dua bibir. Gimana kira-kira? Kalau Allah nggak ciptakan bibir kita, yang tidak ada bibir tidak bisa mengucapkan kata bibir. Iya Bu, karena lah jadilah. Nanti akan kita berjumpa dengan surah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri pernah diperhatikan enggak kekuasaan Allah pada ciptaan alam kita? Ya kan? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti surah Al-Insan menerangkan itu. Kita nanti akan banyak berjumpa dengan bagaimana kita melihat kekuasaan Allah, petunjuk-petunjuk kekuasaan Allah yang itu ada pada diri kita tanpa kita sadari itu. Ya, kita kanlah terima jadi saya. Kalau kita renungkan dalam-dalam, ya Allah, Allah ciptakan kedua mata kita, dua telinga kita, sehingga berangnya Allah kepada Abu Lahab atau Abu Jahal yang melekatkan onta itu kepada Nabi sedang sujud beribadah di dekat Ka'bah, sampai Nabi mengecamnya dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa pakai disebut tangan? Celaka tangan. Kalaulah Allah tidak menganugerahkan tangan kepada Abu Lahab, kira-kira apa yang dilakukan pada Nabi? Tentu yang jalan juga tangannya tidak bisa lah. Nah, siapa ini yang membuat tangan yang ada jari-jari? Kira-kira begitu. Yang ada jari-jarinya. Dan setiap jari-jari Pak sesuai dengan fungsinya beda-beda. Kok ada sesuatu yang di dalam telinga agak gata, jangan jempol, tidak bagiannya itu dah. Ayo Pak, jempol kan. Itu salah satu hikmah, itu di antara hikmah. Mbak aku berpasangan dua kaki dah. Mbak aku tiba di mulut cese, kalau dua hanya sama dari kaki dua, tangan dua. Itulah selesai itu. Malah selesai. Kalau dua di malu sampai yang kosong di belakang kol ya nak. Tapi kalau dua mulut balu caranya kalau dua mulut Pak kan. Cese susah mah. Susah mah. Apalagi kok iyo kecik yang di muka dan di belakang. Tuh di mana Pak Cik? Di belakang di muka. Lah selesai kok Bu, dah usah lah buat proposal, ya Allah buatlah dua mulut kami, mudah dua tangan, dua kaki. Lah selesai. Kiranya kalau yang dua-dua tu Pak Bu disuruh banyak-banyak, Wak, dua kakiku banyak berjalan. Payah-payah berjalan tu agak kesehatannya salah tu, banyak jalan. Terus nama pagi-pagi ya. Dua tangan banyak kerajo, banyak ibadah. Dua mata, dua telinga banyak pandangan. Iya, banyak mencari, ambil ibrah, ambil pelajaran, Wak, iya kan? Kalau cik mulut Bu, seketik main cik. Ayo, awak disuruh seketik main cik. Macam saya capek suruh. Ayat yang ketiga ini pengulangan, ayat yang keempat itu pengulangan. Jadi disuruh kita farji'il basar, ulangi sekali, tukikkan pandanganmu. Disuruh kita berulang-ulang memperhatikan agar hidayah petunjuk Allah itu semakin melekat. Tsummarji'il basara karratain, kemudian ya ulangi sekali lagi pandanganmu kepada benda-benda yang tadi disebutkan, sekali, dua, tiga kali, empat kali. Yang qalib ilaikal basar, justru kita melihat pada diri kita tanpa melihat cacat kan, wahwa hasir, dan dia pandang dirinya dalam keadaan letih. Iya, awak kok yang kurang, kita ini yang penuh keterbatasan. Akhirnya dengan memperhatikan itu, kita yang sadarkan diri bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif, kita ini adalah lemah. Itu kalau ia gunakan seluruh fasilitas dari apa yang dia lihat itu untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tidak hanya menyombongkan dirinya dengan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kan begini ya dalam surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Sudah itu apa ayatnya? Allah dia yang menciptakan. Disuruh kita merenung tentang penciptaan kita, ya kan? Sudah diciptakan bagaimana?
Allah menciptakan, Allah berikan fasilitas, ya kan, ada hidung, ada mata, ada telinga, sudah itu berfungsi dari waktu ke waktu. Lalu ia mengajari kalian, diajarkan kita memperhatikan yang baik dan yang buruk, diajarkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, dia sudah menjadi wanita dewasa, bapak-bapak dewasa, dia sudah bisa berdikari mandiri. Itu 5 ayat pertama turun. Ayat-ayat berikutnya itu kan lamulu tuh baru turun. Tapi kenapa Allah letakkan iya? Karena berkaitan yang sangat erat. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu kalaulah merasa sempurna, merasa mampu, setelah itu melampaui batas nilai. Allah ingatkan itu, jangan begitu. Ketika kita melihat alam raya seperti yang tadi disebutkan, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita melihat pada diri kita, kita inilah yang lemah, kita ini yang penuh keterbatasan. Kalau tidak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi apa-apa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pada ayat yang kelima ini pembahasan terakhir dari kekuasaan Allah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia bimasabih. Masabih jamak dari kata misbah yang di sini diartikan bintang gemintang. Sungguh kami hiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Wa ja'alnaha rujuman. Bintang gemintang itu kami jadikan sebagai alat untuk melempar setan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah siapkan bagi setan itu azab api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, di sini juga Allah menunjukkan tentang kekuasaannya pada apa? Bintang gemintang. Maka Allah menyebutkan bintang gemintang itu, ya, walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Apa yang dimaksud dengan langit dunia? Batas akhir penglihatan kita ke atas dari bumi ini itu disebut dengan langit dunia. Ustaz, kalau kita naik pesawat kemudian di atas itu lagi, maka ada lagi di atasnya. Ya, langit itu ada lagi di atas langit-langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bintang gemintang. Berapa tadi jumlah bintang, Bu, di angkasa? Banyak, tidak terhitung. Itu jawaban yang tepat, karena memang bahkan ada ulama yang mengatakan, Bu, dalam 1 menit Ibu bisa menghitung berapa? 60, katakan begitu ya. Lalu Allah kasih waktu 100 tahun Ibu hidup, dari awal lahir sudah bisa menghitung, maka waktu sudah cukup 100 tahun, itu bintang belum juga terhitung jumlahnya. Bahkan ada ulama yang memprediksi itu tidak kurang dari 6 miliar. Sampai begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jawaban yang tepat itu adalah banyak, tidak terhitung. Dia nampak kecil dari bawah ini, tapi hakikatnya adalah sangat besar. Sangat besar itu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk apakah Allah ciptakan bintang gemintang itu? Ada 3 faedahnya untuk apa bintang itu diciptakan. Disebutkan pada ayat ini, kita ada 2. Yang pertama, walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Allah menghiasi langit dunia. Jadi bintang gemintang itu berfungsi, berfaedah sebagai hiasan langit dunia. Jadi indah, jadi cantik. Jadi, apalagi di malam hari berkedip-kedip dia. Yang kedua, faedah bintang itu diciptakan Allah adalah rujuman lisyayatin, alat untuk melempar setan. Nah, ini kita akan bincangkan beberapa pandangan dari ulama tafsir. Pak, Bu, dulu sebelum Nabi diutus, diangkat menjadi Rasul, itu para jin, para setan leluasa naik ke langit. Jadi di antara bedanya jin dengan manusia itu, kalau mereka itu bisa terbang. Kalau kita bisa terbang, Pak, Bu? Bisa juga, tapi harus pakai pesawat terbang. Kalau jin setan tidak perlu. Tidak perlu pakai, bisa. Jadi sebelum Nabi diangkat, diutus menjadi Rasul, itu leluasa mereka naik lagi, curi-curi dengar, mendengar curi-curi dengar pembicaraan para malaikat. Oh, besok turun apa di sana, besok si anu dapat rezeki, curi dengar. Lalu para jin syaitan ini turun ke bumi, itu memasuk berita pada dukun-dukun. Itu sebabnya terkadang apa yang diomongkan oleh dukun itu ada benarnya. Tapi begini, Bu, para setan dan jin ini membumbuinya, menambah dengan kebohongan-kebohongan yang banyak.
Itu. Jadi setelah Nabi diutus ke permukaan bumi, para syaitan itu tidak bisa lagi naik. Setiap kali hampir sampai ke langit itu, panah-panah api sudah disiapkan, dilempar gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah itu para jin syaitan ini itu mengadu kepada bosnya, ketuanya gitu. Lalu ketuanya ini mengarahkan, coba lihat di timur, coba lihat di barat, apa yang terjadi di bumi. Ini nanti lebih panjang lebar kita akan bahas pada surat jin. Pada surat jin diterangkan lebih detail komentar-komentar jin. Tapi kan jin ini pendusta, tapi kalau Allah yang merekam, itu kan editornya by Allah, dan itu pasti benar kan? Karena apa? Setelah kita baca Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi kata dalam ayat ke-9 kalau saya salah dalam surat jin itu Allah katakan ketika para pembesar jin itu mengatakan, ya, ini apa yang terjadi? Apakah ini kebaikan untuk penduduk bumi? Atau setiap kali mereka naik itu nggak bisa lagi dilempar. Ini dia yang tadi bagaimana maksudnya Allah melemparkan bintang itu kepada jin yang mau naik? Beberapa pendapat ulama tafsir. Yang pertama, memang zat bintang itu betul yang dilemparkan. Tapi oleh sebagian ulama tafsir berkomentar, itu kan besar, nampak memang kecil dari bumi, tapi hakikatnya besar, tidak mungkin itu. Yang kedua berpendapat begini, yang dilemparkan itu meteor. Tapi ini disangkal juga, meteor itu kan bintang. Ada yang berkata begitu. Tetapi mayoritas ulama-ulama tafsir berkomentar begini, bintang gemintang itu dia dapat menghasilkan cahaya, yang cahaya panah-panah apinya itu bila mengenai objek tertentu itu membinasakan, membahayakan. Pendapat inilah yang mayoritas yang dipakai ulama tafsir. Oleh karena itu, rujuman lisyayatin, salah satu faedah bintang itu diciptakan itu untuk menghalau, untuk melempar setan-setan sehingga tidak lagi bisa mendengar curi-curi dengar pembicaraan para malaikat. Makanya salah satu di antara hikmahnya Allah diciptakan, Allah menurunkan mengutus Nabi Muhammad, yaitu kemampuan jin untuk mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat, tidak bisa lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faedah yang ketiga untuk apa bintang itu diciptakan nggak disebutkan di sini, tapi dalam ayat yang lain disebut. Apa itu? Itu bintang gemintang juga bertujuan untuk penuntun arah, penunjuk jalan, terutama mereka yang beraktivitas di perairan laut. Dengan melihat bintang itu, saatnya kita ke arah selatan. Ini kita kembali ke daratan. Ini nih. Wa bin najmi hum yahtadun. Ayat Quran berbunyi, dengan bintang gemintang itu mampu menunjukkan arah perjalanan mereka, terutama yang beraktivitas di perairan laut. Ada ilmunya itu. Tidak ada faedah yang keempat. Apa itu faedah yang keempat? Ia jadikan bintang gemintang itu untuk menujum, meramal tentang nasib atau yang disebut zodiak. Pak, tanggal berapa ya Pak? Ibu, tanggal berapa ya Bu? Sesuju zodiak ya Pak, kok dapat bini yang cerewet koma Pak. Ibu ke ibu koma. Kok sesuai dengan zodiak. Pak, Bu, tidak ada ajaran itu di dalam agama kita. Bukan untuk itu bintang gemintang diciptakan. Itu adalah ajaran-ajaran dari luar yang melenceng, yang tidak benar itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, dan bagi para setan itu wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan bagi para setan itu kami telah siapkan bagi mereka azab api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, jadi jangan pula ditanya Pak Ustadz, kalau sudah disiapkan dimakin api neraka itu turun atau di Israel, Allahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi yang patut kita pertanyakan dalam keyakinan kita kan begitu ya, keyakinan kita itu api neraka yang apinya menyala-nyala sudah disiapkan. Tinggal mana listnya, siapa yang akan dimasukkan, tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya apakah yang akan mengisi neraka yang apinya menyala-nyala yang sudah diciptakan itu, apakah itu akan hanya diisi oleh setan? Tidak. Untuk menjawab itu Bapak Ibu sekalian, itu diterangkan pada ayat-ayat berikutnya. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain insyaallah. Bocorannya adalah itu api neraka yang sudah disiapkan tidak hanya akan diisi oleh para setan, tetapi juga akan diisi
oleh bangsa jin dan bangsa manusia yang mau tertipu daya oleh syaitan itu. Inilah pada ayat berikutnya diterangkan oleh Allah, walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang engkar. Itu kan orang-orang yang mau tertipu daya oleh syaitan itu. Ya, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir.